Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Pak Donald. Channel ini saya tujukan bagi anak-anak peserta didik SD, SMP, SMA yang belum pernah mendapatkan pelajaran TIK atau komputer di sekolahnya, atau juga masyarakat umum yang ingin belajar komputer dari awal sampai mahir, itu bisa belajar di channel ini. Oke, pada video kali ini, video yang kedua, kita akan membahas bagian-bagian dari sebuah komputer. Von Neumann pada tahun 1950 merancang sebuah diagram yang disebut dengan arsitektur Neumann. Terdiri dari 3 bagian, yaitu input device, kemudian ada CPU atau Central Processing Unit dengan bagian-bagiannya, kemudian ada namanya output device. Oke, kita bahas satu persatu. Input device adalah segala macam alat yang digunakan untuk menginputkan data ke komputer. Alat input yang utama adalah keyboard dan juga adalah mouse. Kemudian alat input lainnya ada scanner, ada joystick, ada barcode reader, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah alat output. Alat output adalah alat-alat yang digunakan untuk menampilkan informasi yang telah diolah oleh komputer. Informasi yang dihasilkan dalam bentuk visual atau gambar itu ditampilkan di layar monitor. Informasi yang dalam bentuk sound atau suara ditampilkan ke alat yang namanya speaker. Kemudian informasi yang dalam bentuk cetakan itu ditampilkan di alat yang namanya printer. Oke. Bagian yang ketiga dari komputer itu yang paling penting sekali adalah CPU. Nah, CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit. Nah, inilah yang disebut dengan CPU, alat seperti ini. Masyarakat awam menyebut alat ini adalah CPU ya. Tetapi sebenarnya CPU itu adalah sebuah alat yang ada di dalam kotak besar ini, di dalam casing ini, yang disebut dengan prosesor. Prosesor nama lainnya adalah CPU. Ibarat misalnya sate, itu adalah masakan yang berupa daging yang dipotong kecil-kecil kemudian ditusuk. Walaupun kenyataannya di sana ada ketupatnya, ada kuahnya, ada sayurnya ya. Nah, seperti itu. Bisa jadi kita beli sate itu tanpa daging. Sate juga namanya. Nah, seperti itu kira-kira analoginya ya. Jadi CPU ini alat yang memproses data. Semua data diproses oleh CPU. CPU bekerja berdasarkan bahasa mesin. Jadi dia hanya mengenal bahasa mesin saja. Bahasa mesin itu terdiri dari sinyal on dan off. On itu disimbolkan dengan angka 1 dan off itu disimbolkan dengan angka 0. Karena dia bekerjanya itu dengan alat yang namanya transistor di dalam CPU itu ya. Transistornya sangat kecil sehingga tidak bisa kita lihat. Mungkin menggunakan mikroskop bisa kita lihat. Nah, semua data yang kita olah di komputer itu sebelumnya harus diterjemahkan oleh CPU tersebut ke dalam bahasa mesin yang dimengerti oleh komputer tersebut. Apapun yang kita kerjakan, misalnya kita mengetik di Microsoft Word, atau kita mengolah data-data angka di Excel, atau kita sedang menonton film, itu semuanya data itu sebenarnya diolah dulu ke dalam bahasa mesin yang dimengerti oleh komputer. Nah, itu tentang CPU ya. CPU itu seperti arsitektur Neumann tadi, ada 3 bagian pokoknya. Ada control unit yang mengontrol seluruh aktivitas komputer. Kemudian ada arithmetic logical unit yang bertugas untuk mengolah data-data matematika dan logaritma. Kemudian ada lagi register yang bertugas untuk pengalamatan atau penyimpanan data. Nah, kemudian CPU nantinya dibantu oleh alat yang namanya RAM. Nah, ini seperti ini RAM ya. Dia dipasang di slot RAM yang ada di motherboard komputer. RAM ini berfungsi menyimpan data sementara selama komputer itu dinyalakan atau komputer itu hidup.
Nah, RAM singkatan dari Random Access Memory. Semua data-data yang kita olah itu sementara disimpan di RAM ini. Nah, Random Access Memory, apapun datanya itu disimpan di RAM ini ya. Nah, ibaratnya kalau kita memasak, ini adalah periuknya atau kualinya, tempat menampung semua bahan makanan yang kita olah. Setelah diolah, barulah nanti makanan itu kita simpan, entah itu ke piring atau ke mangkuk. Nah, seperti itu konsepnya ya. Jadi ini menyimpan data sementara saja. Nah, kalau misalnya kita punya toko misalnya, barang yang kita jual tentu kita pajang di etalase, ya kan? Bukan di gudang kan? Nah, seperti itu juga konsepnya. Barang sementara disimpan di etalase supaya mudah untuk mengakses, untuk mengambilnya. Nah, RAM juga seperti itu. Barang di load atau data di load ke dalam RAM ini supaya lebih gampang CPU atau prosesor untuk mengambilnya. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa kaitan antara kecepatan komputer dengan RAM? Nah, sebenarnya kecepatan komputer yang paling berperan itu alatnya adalah prosesor ya. Semakin tinggi kecepatan prosesor, semakin cepat juga komputer itu bekerja. Nah, RAM ini sifatnya hanya membantu saja ya. Nah, kalau dulu ada istilahnya memori full ya. Jadi komputer itu terasa menjadi lelet sekali. Itu karena memorinya sudah penuh. Nah, sekarang alhamdulillah zaman sekarang memori sudah besar. Contohnya komputer ini udah 16 GB RAM-nya. Oke, kita lanjut ke alat berikutnya yang penting juga di dalam isi kotak CPU ini, yang namanya hard disk. Hard disk adalah tempat menyimpan data secara permanen. Nah, beda hard disk dengan RAM. Kalau RAM tadi hanya menyimpan data sementara. Kalau komputer sudah dimatikan, maka data di dalam RAM itu akan hilang. Kalau hard disk tidak. Kalau komputer sudah dimatikan, data tetap aman tersimpan di dalam hard disk. Karena dia inilah menyimpan data permanen itu di dalam CPU ya. Namanya hard disk internal. Kalau yang besar ini adalah hard disk untuk PC. Kalau yang kecil ini adalah hard disk untuk laptop ya. Yang bersama aja. Kemudian alat yang tidak kalah penting lagi di dalam kotak atau dalam casing CPU ini, itu ada namanya motherboard. Motherboard atau papan induk adalah tempat kita atau sebuah alat yang berguna untuk menampung seluruh komponen-komponen yang kita pasangkan. Seperti prosesor, RAM, hard disk itu dipasang ke motherboard. Barulah nanti motherboard itu dipasang ke casing. Oke, sekarang kita coba buka ya isi dari CPU itu seperti apa. Ini kita lepas dulu kabel monitornya buat VGA ya. Dan kita lepas kabel mouse dan keyboard. Nah, ini biasanya di sini ada baut. Yang bisa kita lepas langsung. Biasanya ada dua ya. Nah, kita buka mesinnya. Nah, coba lihat di sini. Ini dia. Yang di sini yang pertama ya prosesor. Nah, ini dia prosesor di dalam sini. Kenapa dikasih kipas? Karena prosesor itu dalam bekerja dia panas. Nah, di dalam kipas ini dia prosesor itu. Kemudian ini RAM. Nah, ini RAM-nya terpasang di dua slot. Jadi ini RAM-nya kapasitas 8 GB, 8 GB. Jadi total 16 GB. Kemudian di sini ada hard disk. Ini hard disknya terpasang di sini. Kemudian ini namanya power supply untuk input arus listrik ke CPU. Kemudian di sini ada perangkat tambahan yaitu sebuah VGA card. Kemudian di dasarnya ini, dalam ini itu adalah motherboardnya. Nah, kalau kita lihat itu dia isi dari CPU itu di dalam belakang ini. Nah, itu ya. Mungkin hanya itu saja yang perlu kalian ketahui tentang apa-apa saja isi dari sebuah komputer itu ya.
Mungkin selama ini penasaran, nah ini saya buatkan videonya untuk kalian bisa mengerti, paling tidak ada sedikit mengerti tentang apa saja isi dari komputer ini. Yang saya sebutkan tadi itu adalah komponen-komponen yang paling pentingnya saja. Ada prosesor, ada RAM, ada motherboard, ada hard disk. Kemudian ada alat penunjang lain sebenarnya ya. Ada namanya power supply untuk mensuplai arus. Ada lagi namanya perangkat tambahan atau perangkat peripheral seperti VGA card ya. Kemudian ada lagi di dalamnya itu kipas atau heatsink fan untuk mendinginkan CPU. Mungkin hanya itu saja penjelasan saya tentang alat-alat yang ada di dalam komputer. Nah, ini ingat ya, ini video ini ditujukan bagi pemula bukan bagi yang expert ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.